Di sini sih lebih kepada sebuah kemenangan ya, kemenangan dalam hal apapun. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan di video kali ini aku akan reading kejutan yang akan datang untuk teman-teman berzodiak Gemini di tahun 2021. Untuk prediksi cinta dan keuangan Gemini sudah tayang, bisa kamu cek di atas atau di kolom deskripsi. Kalau sekarang aku akan fokus ke kejutan indah buat kamu secara umum dan tantangan atau pelajaran di 2021. Jadi kita akan mulai saja. Buat teman-teman Gemini di tahun 2021, kejutan apa nih buat kamu? Oke. The Chariot, Six of Wands, The Magician, Page of Cups, Ace of Cups. Oke, buat teman-teman Gemini di sini yang bisa aku lihat, sangat mungkin di tahun 2021 nanti teman-teman akan memperjuangkan banyak hal. Di sini aku lihat ada kemungkinannya adalah terbukanya gerbang atau peluang buat teman-teman, yang mana Ace of Cups ini lebih kepada perasaan yang nyaman, damai, berkah di hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang mungkin kalau di tahun sebelumnya di 2020 teman-teman banyak yang sering berantem dengan keluarganya, dengan pasangannya, atau sedang menunggu kehadiran seseorang yang kamu harapkan menjadi jodoh kamu. Di sini sangat mungkin di tahun 2021 ada kemungkinannya terbukanya gerbang yang mana nanti kamu akan lebih bisa merasa damai dengan diri kamu, dengan keluarga kamu, teman-teman, dan juga kemungkinan datangnya seseorang yang akan membuat hati kamu lebih damai, dipenuhi cinta, perasaan yang nyaman, kayak gitu. Jadi kamu siap-siap aja. Ini adalah salah satu kejutan indah buat teman-teman Gemini. Oke? Dan di sini ada Page of Cups. Lebih kepada memang seseorang yang akan datang yang memberikan rasa nyaman, yang membuat kamu menikmati indahnya hidup lagi, yang membuat kamu berbunga-bunga lagi. Karena di sini kamu lihat, di sini ada katakanlah peri yang lagi menikmati minum gitu ya, lagi minum air, yang mana seperti sebuah pesta, dia menikmati hidupnya. Yang mana di sini ada balon udara yang menandakan kamu siap untuk lebih ringan perasaannya, dalam artian lebih nggak terbebani lagi dengan berantem-berantemnya dengan seseorang atau menunggu kehadiran seseorang yang terasa berat. Nah, di sini akan lebih plong hati kamu ketika bersama dengan dia. Dia akan menjadi teman curhat kamu, atau mungkin di sini kamu akan didatangkan rezeki. Misalnya kamu punya bos yang baik kayak gitu. Kalau di bidang cinta ya sangat mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat bisa mengerti kamu, teman curhat kamu yang menyenangkan dan sebagainya kayak gitu. Dan di sini juga bisa mengenai kamu nanti yang akan menjadi orang yang lebih peka secara perasaan, lebih bisa menghargai perasaan orang lain. Dan mungkin kalau di sini kamu sebelumnya nggak romantis, sangat mungkin juga kamu akan mengeluarkan sisi romantis kamu. Jadi bisa macam-macam sih. Tapi di sini lebih kepada perasaan yang nyaman, romantisme kayak gitulah. Pokoknya yang bikin kamu happy lah, kamu akan bertemu dengan dia, atau kamu nanti akan menjadi orang yang seperti ini kayak gitu. Lalu di sini ada The Magician. The Magician ini lebih kepada kamu akan mendapatkan peluang, atau nanti kamu akan tertantang untuk bisa menghadapi banyak situasi. Kamu nanti akan punya banyak ide untuk misalnya pingin buka bisnis, atau pingin mendekati PDKT ke dia dengan cara yang begini kayak gitulah. Di sini kamu akan mengeluarkan segala kemampuan kamu, atau bahkan kamu akan menyadari ternyata aku bisa begini ya, yang kamu duga-duga sebelumnya kayak gitu. Oh, ternyata aku bisa begini ya, ternyata aku bisa bisnis ini, ternyata aku bisa jatuh cinta ke dia ya, kayak gitulah intinya. Cuma di sini The Magician ini emang suka tricky sih, karena di sini kan dia pesulap ya. Jadi ya kadang di depan banyak orang dia bisa membuat kagum banyak orang, padahal di belakangnya ada banyak trik-trik yang hanya kamu tahu. Jadi ini adalah mengenai ide-ide yang banyak. Jadi siap-siap aja, terutama kalau kamu kerja di bidang kreatif atau bisnis kamu di bidang kreatif. Kamu makin kreatif yang membuat kamu out of the box, yang membuat kamu beda dengan yang lain, yang membuat orang-orang kagum, yang wow kayak gitu buat teman-teman Gemini. Dan kalau di sini ada The Chariot, dia seorang pejuang dari Arkana Mayor, yang mana pejuang ini dia punya keseimbangan ya, karena aku langsung fokusnya ke lambang yin yang ini. Keseimbangan di sini adalah dia tahu kapan harus maju, dia tahu kapan harus mundur dulu.
Mundur di sini bukan berarti kalah, tapi mungkin diam sesaat untuk lebih bisa melihat sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lebih luas mengenai suatu hal. Entah mungkin di sini ya katakanlah mengenai cinta, mungkin kamu di sini nggak hanya maju PDKT ngejar-ngejar dia, tapi kadang kamu juga harus diam untuk melihat pergerakan dia gimana, kesempatannya gimana, kayak gitu-gitulah. Pekerjaan juga sama. Di sini kamu nanti nggak hanya kerja, tapi juga kamu sekali waktu kamu akan membahagiakan diri kamu dengan me time, istirahat. Itu kan penting juga kayak gitu. Jadi di sini The Chariot lebih kepada perjuangan memang betul, dan juga mengenai bagaimana kamu nanti akan mengambil keputusan besar ya. Jadi di 2021 sangat mungkin ada keputusan besar yang harus kamu ambil. Dalam hal apapun, seperti aku bilang tadi, mungkin pekerjaan, entah kamu akan memutuskan kerja di suatu pekerjaan yang baru, atau kamu akan menerima pekerjaan baru, bisnis baru kayak gitu, atau keputusan besar mungkin kamu akan resign bahkan, atau mungkin keputusan kamu untuk menerima cinta atau nembak seseorang, atau menerima lamaran seseorang, akan menerima pinangan menikah dari seseorang kayak gitu. Sebuah keputusan yang sangat besar dampaknya di hidup kamu kayak gitu. Jadi hati-hati. Maksudnya di sini hati-hatinya adalah jangan mengambil keputusan di saat kamu lagi marah, dan sebaliknya jangan mengambil keputusan di saat kamu lagi sangat berbahagia. Karena kadang di saat emosi lagi di bawah atau sangat di atas, biasanya keputusannya tuh kadang suka nggak logis gitu loh, kadang nggak bener-bener dipikirkan. Jadi sebelum mengambil keputusan, pastikan kamu udah mempertimbangkan berkali-kali, positifnya apa, negatifnya apa, dampaknya buat aku ke depannya apa, dampaknya buat orang sekitar aku kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi ya sebelum kamu memutuskan untuk berjuang, menerima atau memutuskan suatu hal, berjuang di sana, kamu harus benar-benar memikirkannya dengan baik, karena The Chariot ini adalah besar dampaknya keputusan kamu pada hidup kamu dan orang-orang sekitar kamu. Jadi ya itu tadi, kamu yang harus bijak-bijak mengambil keputusan ini kayak gitu ya. Dan Six of Wands, kalau di sini ada sebuah kemenangan ya. Kalau mungkin tadi kamu berjuang untuk banyak hal, cinta, pekerjaan, sebagainya, dan menjadi pejuang yang benar-benar mengusahakan yang kamu mau, di sini sih lebih kepada sebuah kemenangan ya. Sebuah kemenangan besar yang akan kamu dapatkan, kemenangan dalam hal apapun, seperti aku bilang tadi, kayak gitu. Dan kemenangan ini akan membuat kamu ngerasa sangat bahagia, karena segala perjuangan kamu pada akhirnya kamu mendapatkan hasilnya. Kamu melihat, nggak sia-sia perjuanganku selama ini, nggak sia-sia aku mikirin harus memutuskan apa, aku dapat kemenangannya sekarang, kayak gitu buat teman-teman. Dan ya di sini juga sangat mungkin ada banyak dukungan buat kamu dalam hal apapun, dukungan dari keluarga ke pekerjaan atau bisnis kamu, dukungan dari keluarga ngasih restu buat hubungan kamu, pernikahan kamu, dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebuah kemenangan yang akan membuat kamu sangat-sangat happy di 2021. Tapi tentu saja seperti aku bilang, kemenangan ini nggak tiba-tiba datang, tapi butuh perjuangan. Kamu lihat peluangnya, kamu berjuang, dan ya mengambil keputusan dengan bijak kayak gitu ya buat teman-teman Gemini. Dan seperti janjiku tadi, aku di sini juga akan melihat mengenai tantangan atau pelajaran apa yang akan kamu dapatkan di 2021 dengan kejutan yang seperti ini. Oke, buat teman-teman Gemini di 2021. Oke. Raven, Otter, leaf cutter, and ya ini semut pemotong daun, ada slot. Oke, buat teman-teman Gemini di sini yang bisa aku katakan adalah perubahan. Dua ini lebih kepada perubahan ya. Dua kartu ini, si gagak ini dan berang-berang ini. Di sini lebih kepada perubahan yang akan datang ke kamu, yang mana kamu nanti memang harus sangat berpikir seperti yang aku katakan tadi ya. Wise, kebijaksanaan. Jadi kamu nanti harus semakin bijak memutuskan sesuatu, nggak dengan keputusan yang gerusa-gerusu karena kamu lagi emosi atau kamu lagi sangat happy, tapi keputusan yang benar-benar sudah kamu pikirkan, karena seperti aku katakan besar dampaknya keputusan kamu nanti ini ke hidup kamu ke depannya. Jadi harus sangat dipikirkan kayak gitu. Jangan nanti kalau kamu menerima tawaran pekerjaan, bisnis, atau mungkin investasi keuangan kelihatannya menjanjikan, tapi malah belakangannya kamu malah rugi,
kayak gitu, malah kamunya sedih. Jadi pikirkan baik-baik, kamu harus nyari banyak informasi sebelum kamu mengambil keputusan. Oke? Dan di sini juga mengenai transisi ya. Jadi transisi di sini mengenai bagaimana kamu berjuang. Mungkin yang tadinya kamunya leha-leha, nggak ngerasa harus berjuang mengenai hidup kamu, masih jadi anak mami papi, kamu akan berjuang bagaimana indahnya punya uang sendiri, bagaimana indahnya mungkin di sini ya ngelamar kerja dan sebagainya, mengatur keuangan sendiri, mandiri dengan hidup kamu sendiri kayak gitu. Jadi mengenai masa transisi di 2021. Tapi tenang aja, yang namanya hidup pasti semua orang butuh transisi, nggak bisa gitu-gitu aja kan. Jadi kedepannya nanti kamu akan merasakan mengikuti arus kehidupan. Apakah kamu akan mengikuti arus dengan menuju pulau tujuan kamu, atau nanti kamu akan tenggelam di sebelum kamu mencapai pulau tujuan kamu. Jadi itu transisi. Jadi banyak perubahannya, banyak ya tantangannya, tapi yakinlah kamu bisa kayak gitu ya. Lalu di sini karena kamu dapat kemenangan, lalu di sini mengenai kerjasama sih kalau bisa aku bilang di sini, ketika kamu butuh bantuan, ketika nanti mungkin kamu aduh aku dapat tawaran ini nih, aku harus gimana. Nah, ketika kamu bingung, pusing, butuh informasi, kamu tanyakan ke orang-orang yang kamu percaya. Cari informasi, jangan ragu untuk minta bantuan seseorang. Dan kalau kamu butuh support, butuh didukung ya, karena kemenangan ini akan datang kalau kamu dapat support yang bagus dari orang sekitar kamu, pasangan kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu terutama kayak gitu. Makanya di sini kamu tuh nggak sendiri, jangan apa-apa dipikir sendiri, apa-apa dilakukan sendiri. Kalau emang butuh bantuan, jangan ragu minta bantuan, nggak apa-apa kayak gitu. Karena yang namanya hidup pasti butuh bantuan, kayak semut-semut ini kayak gitu ya. Yang mana mereka bisa bertahan hidup karena bantuan, nggak sendirian kayak gitu. Jadi ya itu Gemini ya. Lalu di sini digital detox, recharge alias di sini reset. Dalam artian kalau memang kamu butuh untuk puasa sebentar dari digital, Instagram, TikTok lah, apapun itu, istirahatkan. Jangan kamu terus-terusan di depan layar, yang mana kamu ngelihat hidup orang kok kayaknya bahagia, aku kok enggak. Nah, nggak selamanya yang tampak indah di layar kamu itu bener-bener indah di kehidupan nyata. Setiap orang pasti punya tantangan, cuma nggak mereka liatin aja di depan kamera kayak gitu. Dan kamu pun juga sama. Berbahagialah dengan apa yang kamu punya sekarang, bersyukur kayak gitu. Karena kalau kamu hanya melihat hidupnya orang, kamu nggak akan pernah bisa bersyukur, nggak akan pernah cukup gitu loh berkah yang datang sebanyak apapun. Jadi bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan, itu tantangan buat kamu ya. Jadi berbahagialah dengan hidup kamu, sekecil apapun rezeki yang datang ke kamu, syukuri untuk menjemput rezeki yang lebih besar lagi. Oke, buat teman-teman Gemini, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Kalau kamu merasa resonate, bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.